Baik, sekali lagi, Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat berbahagia bagi semua kelompok tani dahulu rasa. Karena berkat yang Tuhan telah beri bagi Bapak Mama dan Bapak Mama telah mengumpulkannya di rumah masing-masing. Bapak Mama, tema yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini yaitu mengakui tangan Tuhan dalam setiap butir padi. Sekali lagi, mengakui tangan Tuhan dalam setiap butir padi. Bapak Mama, setiap musim panen adalah waktu yang penuh sukacita. Kenapa Bapak Mama? Karena setelah benih ditanam di tanah, diolah, dan hujan juga turun, kita juga menanti dengan sabar. Kini hasil sawah dari tanaman padi itu telah memberi buah bagi Bapak Mama dan Bapak Mama telah memperoleh hasilnya. Pertanyaan bagi kita, ketika Bapak Mama melihat padi menguning dan sudah mau korup, orang kita bilang ditarus bahwa mau korup, kira-kira ada rasa senang koson? Ada yang bilang senang, mapelahan. Ya, jadi Bapak Mama, entah hasilnya sedikit atau banyak, tetapi ketika kita lihat bulir padi itu menguning, itu sebuah harapan dalam hidup kita. Walaupun ya kadang ketong kecewa juga karena ketong lihat ini hasil kurang dari tahun lalu. Nah, pertanyaan berikut. Bagi anggota kelompok dan juga badan pengurus dahulu rasa, kalau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini, hasilnya bagaimana? Tahun lalu lebih banyak kok, tahun ini lebih banyak. Tahun ini kurang. Tahun lalu lebih banyak, Ada yang tidak dapat. Pertanyaan bagi kita, saya suka tanya terus. Yang salah ini di siapa? Ini kan ada petani, ada Tuhan. Kira-kira yang salah di siapa, Bapak Mama? Ya, itu Bapak Mama yang ngomong, dia hanya tanya sah. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hasilnya sedikit atau banyak, kecewa atau sakit hati karena mungkin tidak dapat dan seterusnya. Tetapi mari kita berhenti sejenak. Bukan hanya menikmati hasilnya saja, tetapi untuk mengingat. Kita mengingat siapa yang memungkinkan semua itu terjadi. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-6, Bapak Mama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sedikit saya memberi gambaran tentang latar belakang dari kebenaran firman ini. Kita tahu semua bahwa surat ini Rasul Paulus yang tulis, Bapak Mama. Ya, Rasul Paulus tulis. Dia tulis kasih jemaat di Korintus yang sedang mengalami perpecahan. Kenapa mereka mengalami perpecahan, Bapak Mama? Karena mereka masing-masing membanggakan diri. Ada yang bangga karena dia ikut Paulus, ada yang bangga juga karena dia ikut Apolos, tapi juga ada yang lain yang juga bangga karena dia ikut Petrus. Nah, karena masing-masing kelompok dengan pikirannya, maka terjadi perpecahan. Karena itu tampillah Rasul Paulus untuk mengingatkan mereka, Bapak Mama, bahwa meskipun ada yang ikut Paulus, ada yang ikut Apolos, ada yang ikut Petrus, melalui tugas masing-masing, tetapi hanya Tuhan Allah yang berkuasa memberi pertumbuhan rohani bagi mereka masing-masing.
Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, Rasul Paulus tidak mau agar perpecahan itu berdampak besar dalam kehidupan iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus menasihati mereka. Bosong mau ikut beta, mau ikut Apolos, mau ikut Tuhan, juga ingat bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang, bosong masing-masing boleh berusaha, tetapi hanya Tuhan yang mampu membuatnya tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, itu juga dalam kehidupan para petani. Kadang kita juga berupaya dengan cara kita masing-masing. Ada yang percaya Tuhan, ada juga pakai hal-hal yang lain. Pokoknya berbagai macam cara orang akan pakai. Tetapi kita diingatkan oleh Rasul Paulus, kalau mau pakai cara apapun, hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan dan juga Tuhan yang menolong kita untuk berhasil. Tuhan yang menumbuhkan tanaman itu, padi itu, Tuhan yang siap air, dan berbagai kesiapan lainnya hanya Tuhan yang bisa menyiapkan itu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita menyadari bahwa dalam berusaha itu kita terbatas. Kita terbatas dalam berbagai hal. Tetapi hal yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus mau menasihati kita bahwa jangan juga kita bangga, jangan juga kita mengandalkan kemampuan kita. Karena bagaimanapun, kalau tanpa hujan dari langit, maka kita tidak dapat apa-apa, Bapak Mama. Ini tahun hujan terlalu banyak. Hujan terlalu banyak sehingga hama juga banyak. Membuat orang tidak memperoleh hasil yang maksimal. Membuat para petani di dahulu rasa ini menyatakan bahwa hasil sedikit. Nah, Bapak Mama, hasil sedikit nih, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, Bapak Mama. Hanya kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan tahu, Bapak Mama. Kalau hasil banyak, kadang kita pukul dada. Ini karena bepun capek. Kalau bukan beta kotong son dapat begini banyak. Hasil sedikit, pukul apa? Testa. Kalau hasil banyak, pukul dada. Hasil sedikit, pukul testa. Ada penyesalan. Dan kotong mulai omong, Tuhan, kenapa beta sudah berdoa, tapi Tuhan kasih hasil sedikit? Sebenarnya ketika Tuhan kasih hasil banyak atau sedikit, harus ada kesadaran diri. Harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Bahwa semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Bisa saja itu merupakan sebuah didikan bagi kita. Tuhan son hukum orang. Oh Bapak Mama, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan hukum orang. Tuhan hukum orang itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu bangsa Israel tak salah sedikit terima di akibat. Tapi di perjanjian baru itu ada anugerah, ada kasih, ada cinta kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan beri bagi kita walaupun kita tidak setia. Walaupun kita tidak ada di hadirat Tuhan, tetapi Dia tetap setia. Menandakan bahwa walaupun hujan banyak, tapi ketong masih bawa pulang padi sedikit, Nah, kalau misalnya kita tidak bawa pulang padi sedikit pun, itu kita mengoreksi diri kita. Saya kenapa bilang mengoreksi diri kita? Kenapa orang lain dapat, beta son dapat? Tadi dia pun tema itu mengakui pangan Tuhan dalam setiap butir padi. Artinya bahwa Bapak Mama dalam butir padi itu juga ada kehidupan. Nah kalau misalnya Bapak Mama kotong tanam habis 1 bulan baru kotong pilihan, ini kemana coba Bapak Mama? Atau kotong pergi suka hama, kotong yang persetan Nah memang kotong sana akan bawa pulang apa-apa.
Karena itu Bapak Mama, sekali lagi, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Hanya kadang kotong yang malas tahu, kotong yang bilang, yang penting su tanam, lu mau jadi kok sonde, bukan bepurusan. Oh, tidak demikian Bapak Mama. Tanaman padi setelah kita tanam, kalau bisa tiap hari pimalui, orang Rote bilang, lihat ame sedikit. Ini saya belajar dari pengalaman orang tua saya. Ketika mereka setelah tanam padi, tiap hari Bapak Tua su jalan pagi-pagi di Supigi. Dia jalan dari padi, kadang orang bilang Bapak Tua mangkal suanggi. Karena dia jalan dari samping, dia bilang, besok tanam sama bosong ju tolong beta kok jadi kok. Nanti dia ngomong begitu. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi ketika dia berbicara, saya mengamati. Saya masih kecil, tapi saya mengamati. Ketika dia berbicara seperti itu, padi-padi itu sepertinya berseri. Dong kesenang begitu. Tapi saya tidak bilang menyembah, tidak. Saya Bapak tidak tahu apa-apa untuk bilang menyembah, itu tidak. Hanya setiap hari dia akan pergi untuk lihat. Jadi satu saat saya bilang begini, kok su tanam habis, kenapa tiap hari mesti pergi? Jadi saya Bapak bilang begini, itu padi dong ada jiwa. Jadi kalau misalnya tiap hari bosong lihat terus, dan tahu bahwa bosong ada di situ dan perhatikan. Nah, dengan hal itu Bapak Mama, kita tahu apakah padi itu ada hama atau tidak. Karena setiap hari itu ada pengamatan. Mungkin melelahkan. Minta maaf, saya tidak ajar petani di dahulu rasa, minta maaf. Ini pengalaman saja Bapak Mama. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu waktunya ada hama dan kita harus kasih obat. Dan kita tahu waktunya kapan kita kasih pupuk dan seterusnya. Kalau dengan demikian kita merubah cara kita atau pola kita dalam bertani, saya percaya tahun depan, bahkan tahun di musim tanam kedua ini, Bapak Mama akan bilang bahwa hasilnya banyak. Sekali lagi saya mohon maaf, ada orang-orang tua yang bilang, lu ajar sampai tidak, saya tidak ajar. Ini hanya sebuah pengalaman saja. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika padi tumbuh, tentu kita tahu bahwa itu juga campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Di saat panen kita menyaksikan bahwa kesetiaan Tuhan di situ ada dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Dia memberkati kerja tangan kita meskipun kita penuh keterbatasan. Contoh misalnya kita tanam habis malam, ketong sampai jaga toh, ketong tidur di rumah. Siapa yang jaga itu padi dong di sawah? Itu ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sementara menjaga. Maka hari ini Bapak Mama kita bersyukur bukan hanya karena hasil yang banyak, tetapi karena Tuhan menyertai sepanjang musim. Dari menabur sampai menuai. Dan syukur ini yang menjadi momen untuk mengingat agar kita tetap menjadi pengelola yang setia. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Mama, kita juga ingat bahwa kita harus setia dalam bekerja, tetapi juga kita harus setia dengan Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan beri bagi kita tidak sia-sia tetapi ada manfaat. Jangan hanya kita berhenti pada hasil, tetapi jadikan hasil panen ini sebagai berkat yang juga bisa menolong orang lain. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau tanya kepada para petani, Bapak Mama semua. Ketika Bapak Mama mendapat berkat, apakah berkat itu hanya untuk diri sendiri atau juga untuk berbagi dengan sesama? Salam Bapak Mama semua. Berbagi dengan sesama. Karena berbagi juga kok. Ada juga yang memberi kembali kepada Tuhan. Ya, yang kasih iya, yang son kasih son mau jawab. Tapi juga ada yang bilang, kok itu cuma pendeta mustanya ketong juga. Ya Bapak Mama,
Sadar atau tidak, kenapa saya omong itu? Karena kadang kotong sudah dapat, kotong mulai berhitung sudah. Kasih Tuhan sekian, beda apa berapa? Kasih Tuhan sekian, gereja dong, foya-foya di sana, beta sendiri sudah apa-apa. Bapak, mama, saudara-saudara, berkat itu Tuhan punya. Karena itu ketika kita dapat, kita juga harus memberi untuk pelayanan. Ingat itu Bapak Mama, sedikit atau banyak tergantung hati kita. Memang firman bilang 10%, maka kadang kotong balik itulah son apa-apa itu Bapak Mama urusan dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Mama, melalui persembahan yang kita berikan itu kita beri untuk pelayanan. Dalam ibadah ini Bapak Mama, kita juga harus hidup dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita juga harus punya kerendahan hati. Karena tanpa kita punya kerendahan hati, maka kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kadang kotong sebagai petani Bapak Mama, kotong bakal hanya gara-gara mungkin pupuk, air, dan seterusnya. Firman bilang punya kerendahan hati. Kalau misalnya pupuk belum turun, semua petani itu berdoa, Tuhan jamah ini orang yang urus pupuk dong kok supaya pupuk turun cepat. Yang berikut ketika hama mulai menghinggap di padi, berdoa Bapak Mama, jampi sampai di sana mengomel ini, siapa yang sukirim dan seterusnya. Kadang hama juga Bapak Mama mengomel, berdoa di dalam hati, Tuhan tolong sembeta. So perlu tutup mata bawang dalam sawah sah. Tuhan beta kerja capek je, Tuhan tolong ko. In hama dong, Tuhan usir ko. Itu hanya ungkapan hati komunikasi kita dengan Tuhan. Itu hal yang sederhana. Tapi kadang kotong son buat Bapak Mama dong. Kadang kotong lupa itu. Padahal pemilik hidup, pemilik air yang berkuasa untuk sawah dan kehidupan ini Tuhan Allah. Kami itu ngomong dengan Tuhan Allah. Jangan kotong pion dengan pohon dong, kayu dong, tidak. Omong dengan Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akuilah Tuhan dalam seluruh aktivitas pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, Bapak Mama bekerja dengan iman. Musim tanam berikut mungkin penuh tantangan. Yang saya maksudkan bekerja dengan iman itu Bapak Mama, ketika kita bekerja, ingat ju Tuhan kok. Jangan hari Minggu juga Bapak Mama dong pi sawah terus. Karena bilang saya suka omong di kelompok tani yang lain, bilang kejar air. Bapak Mama dong kejar sampai mana? Ingat Tuhan Bapak Mama dengan iman. Selain kita punya harapan untuk mendapat hasil, tetapi berimanlah kepada Tuhan. Beri diri bagi Tuhan. Nah ini kadang justru soal. Kemarin beta masih omong di syukur. Kadang kotong syukur habis, kotong subawa padi di gereja, kotong son pilih. Padahal kalau bagi orang Kristen, saya tidak omong agama lain, minta maaf. Bagi orang Kristen ketika kita memberi hasil itu, dan ada syukur panen itu kotong harus pergi. Suami istri harus pergi. Ini juga kali kedua beta omong dengan kelompok tani. Seharusnya syukur seperti ini. Mama dong juga datang. Papa dong jangan tinggal mama dong di rumah. Kecuali mama dong ada pekerjaan, langsung apa-apa. Tapi kalau ada di rumah nah, Bapak dong kerja hasilkan mama dong yang atur. Nah mama dong sekarang mau datang bersyukur ke rumahnya. Jadi seharusnya datang untuk bersyukur. Kenapa? Kita merendahkan diri dan mengakui bahwa hasil yang kita dapat itu milik Tuhan, tetapi Tuhan percayakan bagi kita untuk mengelola dan menikmatinya. Karena itu patut kita kasih tahu di Tuhan, kita memberi diri kepada Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita akan masuk di musim tanam yang berikut. Tapi kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan yang sama, yang memberkati Bapak Mama di musim panen yang pertama ini, akan tetap memelihara dan memberkati Bapak Mama di musim tanam yang kedua. Jadi ketika Bapak Mama semua minta, Tuhan suka si air, kotong sukar jama, kalau bisa nak kotong corona, Tuhan jangan kasih hujan banyak kok supaya padi dong jangan rusak.
Sekali lagi, komunikasi itu dengan Tuhan. Jangan anggap, wih, nah ini tahun hujan terlalu banyak, kotong koro hujan datang. Saya suka bilang begini, kok koro, bab mama dong pentingkan koro, lupa bab Tuhan. Jadi Tuhan son hukum, kadang Tuhan juga didik sen kotong bapak mama. Jadi terimalah didikan Tuhan. Karena kotong disayangi, sehingga Tuhan mendidik kita. Jadikan hasil kerja sebagai saluran berkat. Dan juga kita punya tanggung jawab merawat bumi, tanah yang menjadi milik Allah. Dan juga ada dalam pengawasan Allah. Maka marilah bertani dengan bijak. Kenapa saya bilang bertani dengan bijak? Karena Tuhan kasih hikmat, Bapak Mama. Ada perubahan-perubahan ketika kita diberi pengetahuan, maka pakai itu. Kita tidak bisa membandingkan tani zaman dulu dengan tani zaman sekarang, beda. Kalau zaman dulu orang tidak pakai pupuk, benar ya Bapak Mama? Orang hanya tanam-tanam saja hasil melimpah. Tapi zaman sekarang tidak. Harus pakai pupuk. Karena itu cara-cara itu juga ketika orang kasih tahu ketong, jangan ketong bilang begini. Hai dia omong pengalaman begini. Nah, kadang itu juga fatal juga. Pengalaman dan juga pengetahuan harus dipadukan menjadi satu. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap musim. Panen bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang kesetiaan Allah dan juga tanggung jawab kita sebagai mitra kerjanya di ladang dunia ini. Kita adalah mitra kerja dari Allah, Bapak Mama. Karena itu yang namanya mitra berarti kita harus kerja sama ya Bapak Mama. Jangan Bapak Mama kerja sendiri. Kita harus bermitra dengan Allah. Kita harus bangun komunikasi dengan Allah. Demikian juga di dunia ini ketika ada orang-orang dari pertanian datang mau bermitra dengan Bapak Mama. Demikian juga Tuhan Allah. Kita usaha bangun hubungan, bermitra dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah itu memiliki segala sesuatu dan Dia punya segala sesuatu. Termasuk di dalamnya hidup kita, pekerjaan kita. Jadi marilah dalam ibadah ini saya mohon maaf kalau mungkin tadi saya sedikit memberi sesuatu. Kalau Bapak Mama rasa itu menggurui, mohon dimaafkan. Tapi marilah kita ambil hikmah dari firman Tuhan ini. Bahwa siapapun, apapun yang kita pakai, tapi kita ingat bahwa yang menumbuhkan itu Tuhan. Karena itu Tuhan yang harus utama dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.